semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ada apa, Bu? Yang perlu Iya, dibantu? iya Pak. Di sini saya akan melakukan wawancara nih ya Pak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu Pak, selama ini kan kita pasti akan pernah mengalami kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan ya Pak ya, Iya, khususnya di betul. sekolah. Karena Bapak selaku pemimpin pendidikan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kikim Barat ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak pendapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Ya, di sini berkaitan dengan kita sebagai guru adalah pemimpin dan pembelajaran. Iya. Baik kita sebagai guru yang levelnya hanya di dalam kelas untuk mengajar, ya sebagai guru yang diberikan tugas-tugas tambahan, ya sebagai wali kelas atau mungkin sebagai para pembina atau sebagai wakil, termasuk Bapak sendiri ada sebagai guru juga diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Iya, Nah, Pak. untuk menyikapi dilema tentang apa itu kasus-kasus yang berkaitan dengan pertimbangan nilai, nah, di sini tentunya kita sebagai pemimpin pelajaran harus merujuk pada suatu aturan, Iya. ya, di mana aturan pemerintah kita jabarkan dalam bentuk aturan sekolah yang namanya tata tertib sekolah. Nah, sebagai contoh di sini ketika kita mengajar, ya di suatu hari kondisi cuaca alam kita tidak mendukung sehingga anak sebagian besar mungkin masih bersepatu dengan yang bentuk rapi, sebagian lagi anak tidak pakai sepatu tapi ditenteng sepatunya. Kemudian ada juga anak yang tidak sempat mencuci sepatu dan bersih basah-basah, becek, anak ya menghadap kita sebagai guru untuk mengajar. Nah, bagaimana sikap kita? Ini yang namanya kita perlu pertimbangan nilai. Sisi satu, kita sebagai guru sesuai aturan anak harus bersepatu rapi. Sisi lain karena kondisi tadi, ya sehingga mungkin guru akan mengizinkan masuk kelas atau mungkin guru akan juga melarang masuk kelas sesuai dengan aturan tadi. Nah, inilah perlunya seorang guru dituntut melakukan pertimbangan nilai terhadap kondisi yang ada. Artinya guru harus bisa mengelola terhadap suatu kondisi yang ada, itu intinya. Ya, baik Pak. Berarti kasus yang memang terjadi di sekolah ini kan contohnya sudah Bapak kasih contoh tadi ya Pak ya. Bagaimana sering terjadi dilema etika ya Pak ya. Ya betul sekali. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya, jadi begini, di sini kami sebagai kepala sekolah SMA Kikim Barat, ya, pada prinsipnya sekolah negeri itu tidak bisa menerima pindahan dari sekolah swasta, itu ya, itu aturan yang sebenarnya seperti itu. Tapi kalau karena sekolah kita di SMA Kikim Barat ini, ketika tidak ada satu sekolah pun yang berdiri selain SMA Kikim Barat, ya misalnya tidak ada sekolah swasta misalnya. Nah, ketika kita menerima, ini artinya kita sudah menyalahi aturan. Ya, karena sekolah negeri harus hanya bisa menerima dari SMA yang negeri. Sementara anak itu dari sekolah swasta mau pindah ke tempat kita karena masalah menyangkut kepentingan ekonomi keluarganya, ya dari kepentingan keluarganya tadi. Nah, di sini SMA kita, ya, maka kami yang dituakan di sini bagi kelas ini harus bisa ambil kebijakan, ya, bisa menerima anak tersebut karena demi masa anak usia sekolah, ya, untuk kita tempatkan sekolah kita untuk kita terima sebagai siswa SMA kita. Jadi kita menerima ini artinya kita sisi satu menyalahi aturan pemerintah, sisi lain ini punya kebijakan penilaian nilai tadi, ya, ini karena ya anak-anak usia sekolah wajib kita berikan kesempatan untuk bersekolah di daerah dari
swasta itu. Iya Pak, karena memang sejatinya kalau misalnya selagi masih ada kemauan anak tersebut ya Pak ya, tidak mungkin kita menolak ya Pak ya, nah, seperti itu. Memang itu benar kasus-kasus yang apa ya Pak ya, sama-sama penting ya Pak ya, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak pastinya kalau misalnya diputuskan. Baik Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Iya, contoh seperti ini ya, kita akan ambilkan contoh yang lain lagi ya. Contoh masalah rapat kenaikan kelas atau kelulusan ya itu. Pada saat rapat, tentu di sini semua guru mata pelajaran, semua wali kelas, pasti dia dari awal ajaran baru dia ada semacam apa, katakanlah perintah ya, dari sekolah buat pasca kurikulum misalnya ya, perlunya para guru memiliki dokumen-dokumen. Ya, dokumen absensi kehadiran siswa, dokumen perubahan nilai siswa, dokumen tentang sikap siswa, ya, termasuk warga demikian juga. Gitu. Nah, kemudian pada saat rapat kenaikan kelas, ini tentu ya suatu saat ya siswa kita ada yang mungkin memang ya bagus dia kita naikkan, ada yang memang perlu kita tunda kenaikannya seperti itu. Artinya di sini ketika diputuskan oleh forum rapat kenaikan kelas tadi ya, si A misalnya dinyatakan dia naik kelas, maka dokumen harus lengkap baik dari guru mata pelajaran maupun dari wali kelasnya itu. Dan prinsip kami ya di sini sebagai kepala sekolah di sini, ketika anak yang tidak naik mungkin orang tuanya akan melobi misalnya ya, udah kami pindahkan saja, tapi tolong mohon dinaikkan kelas. Makanya mohon maaf ya, secara kedinasan hasil putusan rapat tidak bisa dirubah walaupun orang tua mau dipindahkan ke tempat lain untuk dinaikkan kembali. Artinya ketika anak sudah tidak naik kelas, dia tidak naik kelas, terus kita pimpin kembali untuk tahun ajaran baru ya, agar dia tetap sekolah ada di sini ya, ini sebagai pembelajaran mereka agar lebih apa kasus yang ada, artinya harus ada semacam evaluasi diri bagi anak tersebut. Iya Pak ya, ini memang biasa terjadi kalau kita mau rapat kenaikan kelas ya Pak ya. Sering terjadi suatu dilema ya Pak. Iya betul. Iya, satu sisi anak tersebut memang ingin naik kelas, tapi satu sisi juga siswa tersebut dari nilai-nilainya tidak tuntas dengan guru mapel. Nah, itu pasti menimbulkan apa ya, dilema ya Pak ya. Tapi Pak sudah melakukan apa namanya prosedur tadi dengan cara guru-guru harus punya daya dukung, dokumen yang harus lengkap ketika kita mengambil keputusan untuk proses kenaikan kelas tersebut. Ya betul. Oke Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contoh gini ya. Sekarang kita secara internal ya, secara internal mungkin para bapak ibu guru dalam pembelajaran ya, itu atas masukan atau informasi dari para siswa, kemudian dari para guru sendiri, dari para orang tua, termasuk yang kami lihat sendiri ya, misalnya sekolah kita ada semacam penurunan ya, motivasi guru untuk dalam pembelajaran, sehingga terjadi beberapa kelas yang kosong ya, tidak ada gurunya. Nah, di sini maka kami harus sebagai katakanlah kepala sekolah harus mengambil inisiatif ya penyelesaiannya. Misalnya apa? Ya, maka di sini harus kami laksanakan secara benar, secara baik. Pertama masalah supervisi kelas. Yang kedua pemberdayaan guru piket. Nah, ini bisa diberdayakan, harus ada semacam laporan harian kerja guru piket ya, untuk sampai pada waka kurikulum dan sampai pada kami sebagai kepala sekolah sebagai evaluasi hariannya. Dan yang ketiga ya, kami akan terbuka ya dengan siapapun atas pelayanan para guru ya, dengan para siswa yang mungkin kurang nyaman ya, merasa kelasnya sering mungkin kosong misalnya, dia bisa memberikan menyampaikan informasi pada kami atau pada guru yang dekat mungkin, atau lewat kotak saran, silakan. Nanti informasi ini sebagai dasar kami untuk mengambil keputusan. Ya, bila mana perlu, guru yang bersangkutan ya kami panggil 4 mata. Ya, kami minta keterangannya mengapa saya meninggalkan kelas-kelas pada saat jam mengajar, itu aja. Dan sebagai masukan kami untuk mengambil kebijakan ke depannya terhadap guru tersebut.
Iya, baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak yang Bapak hadapi? Nah, kita di dalam bekerja atau menjalankan tugas-tugas kedinasan, tentu antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain atau daerah itu dan daerah itu akan berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika kita ditempatkan suatu tempat tugas baru, maka pertama dan utama kita harus mempelajari dulu, ya, kondisi daerahnya, kondisi masyarakatnya, kondisi para siswanya, kondisi para bapak ibu guru dan para pegawai besar SMA yang kita tempati. Nah, dari situ maka kita akan di dalam hal dilema mengambil keputusan, insya Allah akan lebih tepat sasaran, ya, dan kita dan harapan ya pengambil keputusan kebijakan itu akan dari dukungan oleh ya semua pegawai besar SMA itu tempat dinas gitu. Nah, ini biasanya yang jadi kata semacam tantangan atau hambatan-hambatan kita ini biasanya pembiasaan masyarakat yang sebagai contoh saja. Selama ini di sekolah kita kalau anak tidak naik biasa naik pindah, atau mungkin ketika anak tadi dah mulai bermasalah biasa terjadi mungkin lobby orang tua siswa dengan gurunya atau dengan wali kelasnya, ya, untuk dibantu dinaikkan sebagainya. Ini sebenarnya menjadi tantangan kita. Maka kita di dalam mengevaluasi diri terhadap ambil keputusan, maka kita belajar dari kondisi yang ada, sehingga kita di sini untuk mengelola sekolah kita yang Barat, ya, harus belajar dari kondisi yang ada. Artinya kita harus pandai-pandai di dalam mengambil keputusan, ya, dalam mengelola suatu keadaan yang ada. Iya Pak. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ya Pak ya tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan nanti Bapak jalankan Pak? Iya, terima kasih. Jadi begini, namanya jadwal itu suatu keharusan, ya, yang namanya adalah program. Ya, kalau kami namanya program kerja kepala sekolah. Kemudian lewat bidang-bidang wakil namanya program kerja, ya, wakil bidang masing-masing. Termasuk program kerja para pembina dan program kerja pada hal-hal yang lain. Nah, ini pertama harus ada program dulu. Nah, kemudian ya, baik contoh di sini di dalam bidang kesiswaan yang dibantu oleh para pembina OSIS, ya, maka dia akan kami perintahkan tolong, ya, dari program-program yang ada, misalnya tentang program tentang mengatasi kerawanan siswa, ya, maka kesiswaan yang dibantu oleh pembina OSIS tolong direkap, ya, apa kasus-kasus yang pernah terjadi, yang mungkin sampai belasan kasus. Artinya harus ada semacam prioritas, ya, prioritas program kerja. Mungkin Juli sampai September misalnya ada 4 prioritas yang harus kita antisipasi secara fokus, kita tangani secara khusus, misalnya, ya, misalnya di awal tahun tentang tata tertib siswa, tentang misalnya siswa yang tidak masuk, tentang kerawanan siswa misalnya yang berkelahi misalnya, itu menjadi prioritas utama, ya, kita fokuskan pada 3 bulan pertama. Kemudian pada 3 bulan berikutnya bisa diambilkan pada kasus-kasus yang lain. Artinya harus ada semacam skala prioritas dalam menangani kasus-kasus tersebut. Iya Pak. Tadi apa yang ditanyakan lagi? Iya, tadi sudah Pak ya untuk jadwal. Apakah langsung diselesaikan di tempat Pak? Atau memang ada prosedur-prosedur yang akan dijalankan Pak? Oh iya, masa penanganan tentunya di sini ya kita punya semacam tatanan. Ya. Contoh ketika anak tadi diketahui oleh seorang guru punya masalah, ya, selagi guru tadi bisa mengatasi, silakan, guru yang akan bisa mengatasi sendirinya. Nah, tapi ketika guru tadi karena kondisinya, ya, sehingga perlu koordinasi, ya, langkah kedua silakan guru tadi koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing. Ya. Anda berusaha diatasi oleh wali kelasnya, ya. Ketika belum tuntas, maka wali kelas bisa koordinasi dengan guru BK, gitu, untuk diatasi bersama-sama bagaimana,
ya tentang kemajuan pelajaran tersebut. Yaitu. Nah, belum tuntas, maka bisa dinaikkan ke wakil bidang kesiswaan. Nah, tadi sudah lampu kuning ya di sini. Nah, maka kesiswaan akan memanggil orang tuanya misalnya sampai 3 kali ya. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, maka akan dinaikkan ke kepala sekolah. Ya pasti kita kembali pada orang tuanya. Itu proses untuk mengatasinya. Baik Pak, berarti segala sesuatunya harus punya jadwal ya Pak ya. Kemudian diselesaikan sesuai dengan prosedur yang memang ada di sekolah tersebut ya Pak ya. Koordinasi. Iya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, tentunya kami sebagai kepala sekolah di sini kan punya para wakil, ya, dan para wakil dia akan bekerja di bidangnya masing. Baik contoh gini, misalnya kita ingin melihat tentang kinerja para guru, kinerja para TU, ya, ini siapa yang saya berikan mandat untuk mengevaluasi, tentu lewat wakil bidang kurikulum. Kemudian, ya, untuk para TU tentu ada kepala tata usaha. Ini ada orang-orang yang lebih tahu persis tentang kondisi guru dan kondisi pegawai tata usaha. Itulah yang bisa membantu kami. Nah, kemudian misalnya tentang kesejahteraan Bapak Ibu guru misalnya, ini para honorer misalnya, ya, ini kami berdayakan para bidang humas. Humas akan membantu kami bagaimana keluh kesah Bapak Ibu guru, para pegawai, ya, untuk katakanlah kesejahteraan anak tadi. Nah, tapi pada saatnya mereka akan kami panggil. Ya, kami minta masukannya, ya, bagi bahan pertimbangan kami untuk mengambil keputusan pada kebijakan, ya, tahun ajaran baru. Terus. Ya Pak. Oke. Berarti tadi sudah memang ada orang yang membantu ya Pak ya. Pastinya kita tidak bisa bekerja secara sendiri ya Pak ya. Dari setiap ada yang TU-nya, ada yang wakil siswaan, wakil kurikulum, itu yang nanti akan membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya benar, Pak, jadi prinsip kami ini sebagai kepala SMA Hakim Barat, jadi prinsip seorang pemimpin ini harus bisa membagi habis pekerjaan kepada arah tim-tim yang kita bimbing, yang kita pimpin. Tapi kita harus jangan lupa, ya, kita harus jalankan fungsi koordinasi untuk mengatasi, memberikan solusi-solusi terhadap suatu masalah sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, baik Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak cara mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Iya, jadi pertama kami pada saat tugas di sini melihat dari kondisi-kondisi kita yang mungkin Ibu mengetahui sendiri, ya, kondisi masa tertib anak-anak kita, ya, tentang guru kita. Nah, untuk mengantisipasi itu, alhamdulillah syukur, ya, misalnya masalah kerawanan siswa, ya, maka kami sebagai kepala sekolah di sini kerjasama MOU dengan pihak kepolisian misalnya. Kemudian untuk anak-anak kita yang mungkin kondisinya kurang sehat misalnya, ya, karena kita dekat dengan puskesmas, kita bisa MOU bersama dengan pihak puskesmas. Dan kita juga sering mengadakan semacam kegiatan-kegiatan bersama lintas sektor, ya, ini semuanya adalah untuk kemajuan sekolah kita, ya, khususnya adalah untuk menjaga anak-anak kita. Itu adalah upaya-upaya kita dan alhamdulillah syukur dan adanya upaya-upaya yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari dukungan semua keluarga besar SMA Hakim Barat, ya. Alhamdulillah kita sudah ada peningkatan dalam hal kemajuan sekolah kita saat ini. Itu Iya Pak. Dirasakan. Betul. Berarti sudah ada peningkatan yang signifikan ya Pak ya? Saya kira orang akan bisa menilai kondisi itu. Ya, baik Pak. Itu tadi wawancara yang sudah kita laksanakan Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah membersamai saya untuk melakukan wawancara hari ini Pak, dan terima kasih ilmu-ilmu yang sudah disampaikan nanti tadi ya Pak ya, itu bisa menjadi pengalaman untuk saya untuk lebih kedepannya lagi, ada yang memang perlu diperbaiki akan saya perbaiki kembali. Saya juga terima kasih ya dari sini, jadi artinya ya tugas-tugas yang Ibu Fitri lakukan sebagai salah satu tugas sebagai calon guru penggerak, dan cepat dimudahkan semua urusannya, dan cepat berhasil, sukses untuk Bu Fitri. Amin. Nanti endingnya ya pasti punya beban tanggung jawab yang lebih, ya,
punya level sebagai guru penggerak bahasa. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Sehat selalu, saya doakan Pak ya. Karena Bapak mungkin ada kesibukan, silakan dilanjutkan Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berjumpa dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kikim Barat dengan Ibu Sutra Arti ya Bu ya. Gimana Bu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat. alhamdulillah. Gimana Bu aktivitas hari ini? Cukup padat ya Bu ya? Ya karena hari pertama hari Senin ya lumayan padat. Iya ya betul. Oke Bu, hari ini saya akan melakukan wawancara ya Bu ya terkait dengan tugas kami dari modul 3.1 calon guru penggerak ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa panduan pertanyaannya ya Bu ya. Nah, yang pertama ini Bu, saya ingin bertanya. Nah, selama ini bagaimana nih Bu? Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah di SD 2 Kikim Barat untuk yang dilema etika ataupun bujukan moral itu problem yang di sekolah itu memang perlu ada identifikasi ya dengan guru-guru maupun di anak-anak juga seperti itu. Jadi cara kami mengidentifikasinya dengan cara koordinasi dengan guru-guru kayak itu seperti itu. Kemudian anak-anaknya juga. Iya, oke. Berarti melakukan koordinasi kepada rekan-rekan guru ya Bu ya. Kemudian dengan siswa-siswa yang ada di sekolah SD Negeri 2 Kikim Barat ini ya Bu ya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Kemudian kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu nih. Kadang kan kita kan menghadapi dilema ya Bu ya dalam di satuan pendidikan itu. Bagaimana nih Bu cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini supaya sama-sama baik diterima gitu Bu? Untuk pengambilan keputusan sendiri di sekolah itu kami masih juga ya selain menggunakan aturan yang baku yang ada yang sama-sama kita pelajari mengenai aturan yang ada di sekolah, kemudian program-program di sekolah juga itu kita juga mesti ada kebijakan tersendiri seperti itu ya. Kalaupun ada aturan yang memang sesuai dengan aturan itu sendiri kita jalankan sesuai dengan aturan, akan tetapi karena proses kita di sekolah itu ada juga yang perlu kita pahami sama-sama, jadi ada kebijakan yang perlu kita ambil tersendiri yang memang tidak menyusahkan semua pihak seperti itu. Iya betul sekali ya Bu ya, berarti memang benar-benar harus sama-sama enak gitu Bu ya. Yang satu pihak enak, yang satu pihak juga nyaman gitu Bu ya. Itu bagus Bu. Oke, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu ketika Ibu mengalami dilema etika ini Bu dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolahan ini Bu? Untuk proses pengatasan dilema etika itu sendiri, pertama kami baca dulu aturan ya. Nah, kira-kira yang dilakukan atau dilaksanakan itu ada tidak pembenaran atau apa kan dari situ. Kemudian lagi ya untuk pelanggaran tersendiri kan mungkin ada semacam tindakan yang harus kita ambil kan dari yang melaksanakan pelanggaran itu sendiri, supaya apa? Supaya ada efek tersendiri agar kegiatan tersebut tidak terlaksana lagi seperti itu. Nah, jadi mungkin pihak terkait yang dengan etika tadi kita panggil kayak itu ya. Kemudian kami juga koordinasi dengan guru-guru di sekolah kan, misalnya apa ya nanti harus kita ambil tindakan seperti apa seperti itu, bukannya saya mengambil sendiri keputusan itu. Iya, berarti diputuskan secara bersama-sama ya Bu ya, mufakat bersama-sama gitu ya Bu ya. Sehingga memang keputusan itu keputusan yang memang dicari berdasarkan mufakat bukan secara individu. Jadi tidak mengepentingkan pribadi, tapi juga kita ambil kira-kira manfaatnya ke depan untuk orang banyak seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu?
Yang pertama tentu harus koordinasi ya, melakukan kerjasama dengan seluruh pihak yang terkait ya, baik itu dewan guru, mungkin kalau misalnya terkait dengan anak kita perlu juga pertimbangan dari orang tua kan, lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita juga, itu yang perlu kita pahami ya. Itu yang utama yang perlu kita, menurut saya cukup efektif kan, karena kita tidak bisa mengambil keputusan tersendiri, mesti ada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi harus ada koordinasi yang terutama dengan wali murid Ibu ya. Karena dengan adanya kerjasama itu akan cukup membantu ya Bu ya. Iya betul. Kita kan tahu kondisi anak seperti apa kalau misalnya terkait dengan kondisi anak itu kan. Baik. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang menjadi tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada Ibu saat menghadapi kasus-kasus dilema etika Bu? Yang menjadi tantangan yang paling utama menurut kami itu yang pertama aturan yang memang sudah baku dari pemerintah. Itu kan aturan sudah baku memang harus seperti ini dan kita juga sebenarnya harus seperti ini. Nah, akan tetapi dengan kondisi keadaan kan mungkin lingkungan sekolah dan sebagainya, lingkungan masyarakat, kita juga harus bisa menyesuaikan istilahnya aturan yang ada itu disesuaikan juga. Kemudian lagi yang tantangan juga ya itu tadi mungkin dari masyarakat ya, orang tua wali murid yang mungkin juga kadang-kadang belum bisa menerima seperti itu dengan apa yang ada di hasil yang diinput dari sekolah seperti itu. Iya. Memang berarti tantangan itu sangat ini Bu ya, melingkupi semuanya Bu ya. Iya betul. Ada di lingkungan rekan kerja kita. Iya betul. Siswanya juga pasti Bu, dan faktor eksternal juga ya Bu. Betul. Oke. Ini Bu untuk selanjutnya nih apa nih Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal itu mungkin tidak juga ya, kita sesuaikan fleksibel sesuai dengan permasalahan itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada permasalahan atau problem dari dilema itu sendiri, ya kalau bisa secepatnya kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut kan ke depannya. Betul ya Bu ya. Jadi biar tidak panjang ya Bu ya, seperti diselesaikan, dituntaskan biar clear gitu ya. Oke. Nah, kalau langsung menyelesaikannya di tempat atau gimana Bu? Kalau tergantung dengan problemnya, kalau misalnya bisa diselesaikan secara cepat di tempat, ya kita laksanakan. Tapi kalau misalnya memang perlu ada koordinasi dengan beberapa pihak, ya kami juga membutuhkan waktu juga kan. Mungkin selesaikan apa pemanggilan atau sebagainya kan itu butuh waktu juga. Iya, betul. Nah, untuk memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa Bu yang Ibu gunakan Bu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau prosedurnya itu tadi, kalau misalnya perlu pemanggilan kan dengan orang tua atau siapa pihak-pihak yang terkait kan, itu kita layangkan surat atau sebagainya seperti itu mungkin prosedurnya kan. Oke. Nah ini Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Tentu ada ya, dari seluruh rekan-rekan kerja ya, rekan-rekan guru itu sama-sama kita berkoordinasi untuk proses penyelesaian masalah kan. Jadi kita perlu pendapat kan mungkin kan, apabila saya mengambil tindakan ini kira-kira ada efeknya atau tidak kan, saya juga perlu koordinasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, itu yang paling utama. Iya oke, berarti memang butuh seluruh elemen ya Bu ya, saling membutuhkan, saling koordinasi ya Bu ya dalam menyelesaikan atau membantu Ibu ya Bu ya selaku kepala sekolah menyelesaikan dilema-dilema etika yang sering terjadi di sekolahan ini. Iya betul. Nah, kasus-kasus dilema etika ini memang sering terjadi ya Bu ya di sekolah kita. Nah, apa yang sudah Ibu telah sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Selama beberapa kurun waktu ini ya, terutama pada saat kami di SD2 selaku pimpinan, yang menjadi pembelajaran yang paling berarti buat kami itu dalam pengambilan keputusan seperti ini, bahwasanya ada aturan dan juga ada kebijakan.
Itu saja yang perlu kami menjadi pembelajaran kan. Di dalam aturan itu ada kebijakan yang mesti memang kita sesuaikan dengan keadaan dan lingkungan kita. Iya, oke. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya hari ini Bu ya. Atas hari ini sudah bisa memberikan saya waktu untuk berbincang-bincang, wawancara ya Bu ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya Bu ya untuk kita semua. Siap. Nah, sukses selalu ya Bu untuk Ibu Sutra sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Amin. Barat ya Bu ya. Nah, mungkin kegiatan hari ini kita tutup ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Kikim Tengah dan saya akan melakukan wawancara yaitu Bapak Zainal Arifin. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja. Alhamdulillah ya. Aktivitas hari ini padat ya Pak ya, hari Senin ya? Iya, banyak sekali. Oke, Pak, di sini saya mohon izin untuk melakukan kegiatan wawancara ya Pak ya, terkait dengan tugas kami dari modul 3.1 calon guru penggerak ya Pak ya. Nah, yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kita menyelesaikan permasalahan kasus yang ada di sekolah kita, siswa, kenakalan siswa sering berkelahi di sekolah. Kita mengadakan musyawarah untuk penyelesaian kasusnya, untuk pilihan yang terbaik. Oke, berarti yang cara mengidentifikasi di sini adalah berkoordinasi ya Pak ya, berkoordinasi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah ini ya Pak ya. Sering terjadi misalnya kenakalan siswa tadi ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan nih Pak ya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau ya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kita tetap menjalankan asas musyawarah mufakat. Kita adakan istilahnya mana suara yang terbanyak, itu kita ambil keputusan yang terbaik. Oh ya, berarti memang keputusan itu dilaksanakan secara mufakat bersama-sama ya Pak ya. Tujuannya ini nanti kedepannya untuk apa Pak? Supaya Permasalahan yang sering terjadi di sekolah ini tidak akan terulang lagi di waktu yang akan datang. Oh iya, oke, baik Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah Pak? Ya, langkah-langkah yang kita terapkan, yang pertama kita adakan musyawarah, yang kedua kita adakan sebuah perjanjian dengan siswa kita kan, untuk yang waktu kedepannya tidak sampai terulang lagi permasalahan yang sering terjadi di sekolah ini. Berarti mengadakan musyawarah ya Pak ya, dengan wali murid gitu Pak. Iya. Supaya hal-hal yang ini tadi tidak, kasus-kasus yang Bapak hadapi tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. Iya, itu harapannya ya Pak ya. Baik. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, yang sangat efektif itu ya melalui asas musyawarah tadi. Kita mengadakan voting dengan semua guru kan, untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk waktu yang akan datang. Baik ya Pak ya. Hal-hal apa saja nih Pak yang menurut Bapak menjadi tantangan ya Pak ya, tantangan yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah ini ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangan yang kita hadapi selama ini kan, setiap guru itu memiliki pendapat yang berbeda. Jadi untuk menyatukan pendapat itu kadang-kadang kita mengalami kendala. Tapi lewat musyawarah tadi bisa kita simpulkan dan bisa kita atasi permasalahan tersebut dan bisa kita putuskan mendapat kesimpulan yang terbaik. Baik, berarti tantangan tersebut bisa dihadapi itu perbedaan paradigma atau pemikiran ya Pak ya? Iya. Itu sering menimbulkan pro dan kontra. Nah, disitulah timbul kasus-kasus dilema itu ya Pak ya, seperti itu ya kira-kira. Baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal Pak dalam melaksanakan penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, kita memiliki jadwal. Kita tentukan kegiatan itu untuk penyelesaian sebuah kasus itu
rutin 1 bulan 1 kali Mm-mm. di sekolah kita ini kan. Sekolah kita atur jadwalnya. Oh, jadi sebulan sekali ya Iya. Pak ya untuk apa namanya melakukan koordinasi ya Iya. Pak ya dengan apa namanya sesuai dengan kasus-kasus Iya, yang terjadi ya yang terjadi. Pak ya. Oke. Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau apa namanya ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak di tempat lain atau di tempat itulah Bapak cara menyelesaikannya atau gimana? Kita atur jadwal yang sesuai kan, yang tepat, tapi lokasinya tetap di sekolah kita sekarang. Oke, itu ya Pak ya. Baik. Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, bentuk prosedurnya kita memakai aturan yang berlaku di sekolah kita ini. Aturan yang ada di sekolah Iya. ini ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang membantu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Ada sebagian kawan-kawan guru kita ini apabila terjadi dilema, ada yang membantu atau memberikan motivasi untuk penyelesaian dilema tersebut. Seperti siapa Pak? Misalnya di sekolah kita yang bisa membantu kalau di tingkat SD ini Pak? Kalau di tingkat SD ini, misalnya kalau di sekolah itu, ya guru-guru kita ini kedua yang pihak luar itu pihak komite, yang berperan serta di lingkungan sekolah kita. Iya. Memang harus benar-benar ada apa Pak kesinambungan ya Pak ya Iya. antara pihak sekolah, kemudian pihak dari luar gitu ya Pak ya. Jadi sehingga kasus-kasus itu yang kita hadapi itu cepat terselesaikan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak, pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu Pak, pembelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang kita ambil kan selama ini belum pernah kita selesaikan secara musyawarah kan. Setelah kita laksanakan dengan musyawarah, penyelesaian kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Baik, berarti sangat penting sekali ya Pak ya, musyawarah, mufakat itu dalam menyelesaikan masalah yang ada di terjadi sekolah. ya Pak ya, apalagi kasus-kasus dilema etika ini Pak ya. Baik Pak, itu tadi pertanyaan-pertanyaan wawancara kita hari ini ya Pak ya. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya hari ini ya Pak ya. Semoga dengan ada kegiatan hari ini menjadi pembelajaran bagi saya ya Pak ya. Itu terima kasih sekali lagi Pak ya untuk waktunya. Sehat selalu nih untuk Pak Zainal Arifin ya. Semoga dilancarkan dan disukseskan ya Pak ya amin. karirnya sebagai pemimpin kepala sekolah. Ya terima kasih ya Pak ya atas waktunya hari ini. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ya Pak ya atas Ya, waktunya ya.